Vena Melinda, saya masih mencintai Ferry Irawan. Vena Melinda berurai air mata menguak kasus KDRT yang menimpanya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya membuat Vena Melinda ngotot cerai. Ia tak ingin hidup bersama Ferry Irawan lagi meski sempat ucap cinta. Melihat sikap istrinya, Ferry Irawan pun pasrah jika memang harus diceraikan. Vena Melinda mengklaim mengalami KDRT berkali-kali oleh suaminya Ferry Irawan. Ia sempat memaklumi dan menyimpan peristiwa ini karena masih cinta. Saat itu Ferry melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan kali pertama tersebut tidak membuat Vena langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab diakui Vena dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya saat itu. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali. Tidak hanya itu, Vena juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya itu ke keluarga. Ferry Irawan pun kerap meminta maaf atas perlakukannya, namun sayang sang suami masih terus melakukan kesalahan yang sama. Langsung bangun panas. Jadi lo situ. Aku semuanya ungu. Jangan banyak komen. Selebgram. Aduh banyak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Halo Bang. Lihat Mbak Vena. Mbak Vena. Mak. Mak, nitip ya. Oh, Mbak. Ya. Aduh. Saya bilang Bang, ya. Munduran dong, Bang. Teza, udah di. Iya, ayo Munduran nih. Iya. Aman. Ya, lewat mana Teza? Tenang, sabar, belum mulai, sabar. Ya, kafenya foto dulu boleh, kafenya foto dulu. Itu biar mamanya lihat. Guys. Si Reza mana? Reza Apa yang mana? ini datang dia. Nah. Baik, gimana, Rey? Udah, mana terus lagi? Foto dulu. Oke. Coba foto dulu. Foto dulu, Bang. Mantap, Bang. Kurang, udah ini. Vena. Abang. Itu Rama pocok, itu Rama pocok. Apa nih? Oke, Bang. Mainkan, Bang. Oke, mari. Ini dia mama dulu aja. Satu porsi lagi ya. Mas. Satu porsi lagi. Cek. Cek.
Ano orkes ka? Cek, cek, cek. Cek. Ya. Kita dulu. Nggak, gue jauh lebih ganteng dari kalian semua. Dulu. Jangan takut. Bentar. Awan sih. Yang berikut cantik nggak? Cantik, Bang. Hah? Cantik, Bang. Siapa namanya? Simon. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya Ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada Tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih Tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang, yang saya doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy, dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih atas waktu. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa
anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan, yang sesuai dengan perbuatannya, KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah, kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa, yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena. Terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua. Sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya. Dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift. Tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku. Salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku gak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih.
Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku nggak mau muncul? Karena aku nggak mau. Aku nggak mau, aku korban KDRT. Tapi aku nggak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call. Dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget, disangka saya kecelakaan. Saya bilang, saya bukan kecelakaan. Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia, saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar, Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAB bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kak Kanit, Ibu Neni, dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Ya selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Meral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak, Mama mengungkapkan ini.
Karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum. Selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya, kapan Ferry mengaku bersalah? Dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda, Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mascita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan. Boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali dia bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku. Iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam. Iya, saya akui. Pak Suwancono dengar ngaku yang kedua. Yang ketiga, Abi akui. Kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT.
nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami. Karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang kilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus ke Mamena, Papa, Reza, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua, ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok. Ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus, kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur,
dan seluruh penyidik, dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal KDRT. apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Dilepas dulu mereknya. Apa? Nggak boleh ada merek kamu. Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngotor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya Bu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana, dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting, seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Ya. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin
Baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak nggak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud, minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso. Di atas, di kamar kita yang nggak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Bi, aku nggak kuat, Bi. Aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang nggak bisa buktiin karena memang nggak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok nggak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, terus, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah semua. Di rumah, ya udah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Iya, Bang, kalau melihat perlakuan Sadis Ferry Irawan, itu ada pengaruh obat-obatan atau? Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Bang Hotman, kan dari tadi kan kita ada sisi negatifnya terus. Kalau sisi positif. Maksudnya Mbak Fena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lo atau berat? Aku jongkok ya. Jadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, asalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah Tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8
bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadariyah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Mbak Vena, untuk waktu sendiri mengajukan cerai kapan Mbak Vena? Sedang dibuat. Ya. Mbak Vena, maaf, sebelum pernikahan Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta begono gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi sebut draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gono gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu. Baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gono gini, nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk Di, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku. Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Di, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab di. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai?
Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta Gonogini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena. Oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Sekarang dia lah yang menjawab, nggak mau dia jawab itu. Bang, dari kan Vena kan dari pihak sekolah, katanya masalah anak saya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Nah, ini bisa dijelaskan. Silakan jawab, gua nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalahin itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya, dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya IQ, Mbak Vena, terkait ibunya Mas Ferry kemarin datang, katanya tidak dibuka pintu, nah itu seperti apa? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai, di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media, sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah, jawab aja lah, ya. Ada gak sih Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf? Orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dah bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan hanya di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh.
Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya ikutin gue yuk. Ini kan datang ke rumah mungkin karena Kenapa bawa kamu? datang, Bang. Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir gitu. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat kompresi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih gue bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak maksudnya Mbak Vena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng, Hotman Paris. Mbak Vena dari tadi kan kita kan cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu, bekas mertua. Apa? Udah, lu pertanyaan lu cengeng begitu. Mbak Vena dari tadi kan kita bicara soal sisi negatif dari Mas Ferry gitu di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada gak sih sisi positifnya di dalam rumah tangga? Kayak kan kalau keluarga sana kan suka ngapel. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Kan kata keluarga sana suka ngapel, suka nyapu gitu kan. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan Don Juan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya kan dari pihak sana kan. Nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain. Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri. Kalau dari Naik. selamat sore semua wartawan yang udah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan. Kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya. Apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Ven, ya. Kuat, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Hanya itu. Mama, tadi karena sempat ditelepon Ferry ya, dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Mak Ferry? Menghubungi Mama waktu telepon? Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi, ya. Okay. Ya mau YouTube dia biar penuh, nanya terus. Dia langsung Ya. Siapa lagi perwakilan keluarga besar siapa? Maya. Yuk silakan. Maya namanya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan wartawan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Hotman Paris yang sedikit banyak bantuannya kepada keponakan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya
orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali ya. Saya support Vena sebagai tantenya ya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Itu kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua mulus dalam perjalanan hidup ini. Semua kehidupan pasti ada godaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses pun tetap berjalan. Jadi nanti pengadilanlah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun, kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Dari tadi, orang udah mau cerai masih nanya begituan loh. ini artinya Nggak ada emosi lagi, mungkin nggak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok, masih menanya seberapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya, Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih derapnya sama dia. Ya. Kapan Bang, minggu-minggu ini akan Oke, Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Iya, karena waktu dekat. Iya, lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Makasih. Abang, bakal ada bukti tambahan baru. Mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa? Kita mencari Mas Ferry sendiri. Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya banget juga, dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi nomor ini. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Feral dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga, tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti, pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada.
khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Mania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vera sama Atala sampai nanti mentas di kehidupannya berikutnya, dia nanti menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi perkembangan terakhir penyidikan sudah hampir selesai di Polda Jawa Timur, dan diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan Jawa Timur, dan sesuai dengan TKP-nya adalah di Kediri, kemungkinan besar persidangannya akan di Pengadilan Negeri Kediri. Ya, itu kesimpulan terakhir. Saya kira sudah selesai kan? Cukup, dan terima kasih semua atas kehadiran rekan-rekan. Ya udah itu aja. Mbak Vena, kalau pihak sana mengklarifikasi, kita mengklarifikasi ke siapa kira-kira? Kita sudah tidak mau lagi klarifikasi. Tunggu aja di persidangan. Udah. Nggak butuh lagi klarifikasi. Tepatnya kapan mau persidangan itu? Ya, saya udah jawab tadi. Kamu nanya dulu. Tunggu dilimpahkan oleh. Akan ada tambahan bukti baru atau gimana? Hampir semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat, sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Yang dituntut berapa tahun? Yang mana gua tahu, yang nuntut kan bukan gua, jaksa. Ya, terima kasih ya. Foto ayo berdiri. Ya, berdiri. Vena. Kanan Vena. Abang kanan bang. Kanan bang. Mbak Vena. Mbak Vena paling kiri Mbak. Udah ya? Nah, Kak Vena. Iya, Pak. Vena Melinda, saya masih mencintai Ferry Irawan. Vena Melinda berurai air mata menguak kasus KDRT yang menimpanya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya membuat Vena Melinda ngotot cerai. Ia tak ingin hidup bersama Ferry Irawan lagi meski sempat ucap cinta. Melihat sikap istrinya, Ferry Irawan pun pasrah jika memang harus diceraikan. Vena Melinda mengklaim mengalami KDRT berkali-kali oleh suaminya Ferry Irawan. Ia sempat memaklumi dan menyimpan peristiwa ini karena masih cinta. Saat itu Ferry melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan kali pertama tersebut tidak membuat Vena langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab diakui Vena dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya saat itu. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali. Tidak hanya itu, Vena juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya itu ke keluarga. Ferry Irawan pun kerap meminta maaf atas perlakukannya, namun sayang sang suami masih terus melakukan kesalahan yang sama. Jadi lo situ. Jangan banyak komen. Seleb aja.
Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Halo Bang. Lihat Mbak Vena. Mbak Vena. Monggo. Mak. Mak, nitip ya. Mau Mbak? Ya. Halo. Saya bilang Bang, Ya. munduran dong. Teza, udah di. Iya, ayo. Munduran nih. Iya. Aman. Ya, lewat mana Teza? Tenang, sabar, belum mulai, sabar. Ya, kakaknya foto dulu boleh, kakaknya foto dulu. Itu biar mamanya lihat. Guys. Kira Apa yang mana sih? Ini udah tahu ya. Nah. Baik, gimana deh? Udah, mana terus lagi? Foto dulu. Oke. Coba foto dulu. Foto Bang. Mantap Bang. Oke Bang. Kurang, udah ini. Pena. Abang. Situ Rama pojok, situ Rama pojok. Apa nih? Reza. Sini Mama dulu aja. Satu kursi lagi ya. Mas, satu kursi lagi. Cek. Mana hostnya sekarang? Cek. Ya. Kita dulu. Nyata, gue jauh lebih ganteng dari kalian semua. Jangan tadi. Hah? Bentar. Naon sih? Ya, beri gue cantik nggak? Cantik bang. Hah? Cantik bang. Siapa namanya? Simon. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan
di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister, Mbak Pusaya, yang doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Pusaya, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih banget atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy, dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih Mas Waktu. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatannya. KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah, dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu?
mimisan ada 3 nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku. Salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau gak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar, ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call. Dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget, disangka saya kecelakaan. Saya bilang, saya bukan kecelakaan. Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia, saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar, Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya, di situ benar-benar saya tersadar. Tidak ada pilihan lain, kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya
untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kanit Ibu Neni dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Ya selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak, Mama mengungkapkan ini. Karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum. Selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya, kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan. Boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin. Maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi sering meeting saya,
Sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi aku. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diem, iya saya akui. Pak Suwancono dengar ngaku yang kedua. Yang ketiga, Abi akui kalau Abi tanggal 8 Januari pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami. Karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang kilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mama Mena, Papa, Reda, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan. Ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka.
lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua, ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya, darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya, dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Dilepas dulu mereknya. Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngotor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab dulu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana dan yang paling besar di mana?
saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya. Kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, Bi, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting, seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mandi. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, Bi, aku gak kuat, Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga, saya minta di ronsen, kan? Dan benar, hasil ronsennya kan, itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai.
Nggak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah semua. Di rumah, ya udah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu ya. Iya, Bang, kalau melihat perlakuan Sadis Ferry Irawan itu ada pengaruh obat-obatan atau Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Bang Hotman, kan dari tadi kan kita ada sisi negatifnya terus. Kalau sisi positif, maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lo itu atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu ya. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suuzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia yang koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib. Itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadariyah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Untuk waktu sendiri mengajukan cerai kapan, Mbak Vena? Sedang dibuat. Mbak Vena, maaf, sebelum pernikahan Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta begono gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi sebut draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gono gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu. Baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih, Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya,
ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung gini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Dan aku selalu bilang, yuk Di, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku. Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya itu selalu bilang, Di, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab, Di. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang, Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Ferel, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah. Yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta Gonogini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Bang, dari kan Vena kan dari pihak sebelah katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Ini bisa dijelaskan Mbak? Silakan jawab, gua nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang dengan keadaan apapun,
saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya hati, wah. Mbak Vena, terkait Ya, silakan. terkait ibunya Mas Ferry kemarin datang, katanya tidak dibuka pintu, nah itu seperti apa? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu, motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara, yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah, jawab aja lah. Ya. Ada gak sih Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan hanya di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya ikutin gue yuk. Bang, ini kan datang ke rumah mungkin karena kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir gitu. Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak, maksudnya Mbak Vena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang. Kalau pihak sana udah jangan jawab terus, bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Mbak Vena, dari tadi kan kita kan cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Bekas mantu, bekas mertua. Apa? Udah, lu pertanyaan lu cengeng begitu. Mbak Vena, dari tadi kan kita bicara soal sisi negatif dari Mas Ferry gitu di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada gak sih sisi positifnya di dalam rumah tangga? Kayak kan keluarga sana kan suka ngapel. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Karena kan kata keluarga sana suka ngapel, suka nyapu gitu kan. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali, karena aku kan donjuan juga kan. Ya, istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini.
Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya kan kalian Jadi dari kalau pihak sifat sana kan positifnya, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain. Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Jadi udah, ibu mamanya silakan. Kalau dari Naik. selamat sore semua wartawan yang udah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan. Kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya. Apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Ven. Ya, kuat. Kamu bersyukur, Mama doain selalu. Hanya itu. Mama, tadi karena sempat ditelepon Ferry ya, dibohongi waktu pada saat kejadian, gimana Mak Ferry menghubungi Mama waktu telepon? Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi, ya. Okay. Ya mau YouTube dia biar penuh, nanya terus. Mungkin langsung Ya. Siapa lagi perwakilan keluarga besar siapa? Maya. Yuk silakan. Maya Kapten. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan wartawan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Osman Faris yang sedikit banyak bantuannya kepada keponakan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali ya. Saya support Vena sebagai tantenya ya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Itu kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua mulus dalam perjalanan hidup ini. Semua kehidupan pasti ada cobaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses pun tetap berjalan. Jadi nanti pengadilanlah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun, kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Ya. Dari Orang udah mau cerai masih nanya begituan loh. Ini artinya Nggak ada emosi lagi. Mungkin nggak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya seberapa emosional. Sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih derapnya sama dia. Ya. Kapan Bang, minggu-minggu ini ya? Oke, Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Iya, dalam waktu dekat. Iya, lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Makasih. Abang, bakal ada bukti tambahan baru
mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa kita mencari Mas Ferry sendiri. Mau jawab? Kan tadinya dari terakhir. Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya banget juga, dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini, dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, "Mama, aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi nomor ini." Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Feral dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih preskon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini. Supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun, hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah. Menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya. Tidak ada rasa menyesal juga tidak ada. Melainkan rasa semangat ke depannya, insya Allah. Di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Fania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Feral sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya dia nanti berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi perkembangan terakhir penyidikan sudah hampir selesai di Polda Jawa Timur dan diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan dalam hal ini kejaksaan Jawa Timur, dan sesuai dengan TKP-nya adalah di Kediri, kemungkinan besar persidangannya akan di Pengadilan Negeri Kediri. Ya, itu kesimpulan terakhir. Saya kira sudah selesai kan? Cukup, dan terima kasih semua atas kehadiran rekan-rekan. Ya udah itu aja. Mbak Fena, kalau pihak sana mengklarifikasi, kita mengklarifikasi ke siapa? Kira-kira. Kita sudah tidak mau lagi klarifikasi. Tunggu aja di persidangan. Udah. Nggak butuh lagi klarifikasi. Tepatnya kapan mau persidangan itu? Ya, saya udah jawab tadi. Kamu nanya dulu. Tunggu dilimpahkan oleh. Akan ada tambahan bukti baru atau gimana? Hampir semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat, sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Yang dituntut berapa tahun? Yang mana gua tahu, yang nuntut kan bukan gua, jaksa. Ya, terima kasih ya. Foto ayo berdiri. Ya, berdiri.
Kapena. Kanan Kapena. Abang kanan bang. Kanan bang. Mbak Pena. Mbak Pena paling kiri Mbak. Makasih. Udah ya? Banget Kapena. Iya Pak. Vena Melinda, saya masih mencintai Ferry Irawan. Vena Melinda berurai air mata menguak kasus KDRT yang menimpanya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya membuat Vena Melinda ngotot cerai. Ia tak ingin hidup bersama Ferry Irawan lagi meski sempat ucap cinta. Melihat sikap istrinya, Ferry Irawan pun pasrah jika memang harus diceraikan. Vena Melinda mengklaim mengalami KDRT berkali-kali oleh suaminya Ferry Irawan. Ia sempat memaklumi dan menyimpan peristiwa ini karena masih cinta. Saat itu Ferry melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan kali pertama tersebut tidak membuat Vena langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab diakui Vena dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya saat itu. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali. Tidak hanya itu, Vena juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya itu ke keluarga. Ferry Irawan pun kerap meminta maaf atas perlakukannya, namun sayang sang suami masih terus melakukan kesalahan yang sama. Langsung bangun pondok. Tadi lo situ. Semuanya ungu. Jangan banyak komen. Selebgram. Aduh banyak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Halo Bang. Lihat Mbak Pena. Mbak Pena. Gue mau gue. Mak, nitip ya. Oh, Mbak. Ya. Aduh. Saya bilang Bang, ya. Munduran dong. Teza, udah di. Iya, ayo munduran nih. Apaan? Aman. Ya, lewat mana Teza? Tenang, sabar, belum mulai, sabar. Ya, Kapena foto dulu boleh, Kapena foto dulu. Itu biar mamanya lihat. Guys. Kira Apa yang mana? Ini datang ya. Nah. Baik, gimana deh? Udah, mana terus lagi? Foto dulu. Oke. Coba foto dulu. Foto dulu Bang. Mantap Bang. Oke Bang. Kurang, udah ini. Pena.
Satu Itu Rama pojok, itu Rama pojok. Apa nih? Sini, Mama dulu aja. Satu kursi lagi ya. Mas. Siapa kursi lagi? Cek. Mana podcast kan? Cek. Ya. Kita dulu. Nyata, gue jauh lebih ganteng dari kalian semua. Jangan takut. Hah? Bentar. Naon sih? Ya, berikut cantik nggak? Cantik bang. Hah? Cantik bang. Siapa namanya? Simon. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada Tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih Tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang, yang saya doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy. Dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih Mas Waktu. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Bapak
saya merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatannya KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah, kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa. Yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena. Terutama sama Mama. Sama Papa, sama keluarga semua. Sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya. Dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift. Tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih.
Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil satpam hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku. Salah satunya. Kedua sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku gak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, tante Maya, tante Rita, tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah, kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan. Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar. Tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama 1,5 jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kak Kanit, Ibu Neni, dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di Kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Ya selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya.
Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, nggak perlu malu nak, Mama mengungkapkan ini. Karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum. Selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya, kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan. Boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam. Iya, saya akui. Pak Suwancono dengar, ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di
Aduh, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini, saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mama Mena, Papa, Reda, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir, karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua, ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok. Ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus, kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan.
Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi, Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari Saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya KDRT. Apa? Apakah pada saat itu doang apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Dilepas dulu mereknya. Nggak boleh ada merek kamu. Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa dulu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngotor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab dulu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap.
Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara. Nggak apa-apa, kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa. Saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah. Baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso. Di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi, aku gak kuat, Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan bener hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah, ya. Udah terjawab, jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Bang, kalau melihat perlakuan sadis Ferry Irawan, itu ada pengaruh obat-obatan atau? Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Bang Hotman, kan dari tadi kan kita ada sisi negatifnya terus. Kalau sisi positif. Maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, asalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suuzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah.
Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia yang koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8, bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan, dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib. Itu pasti konsumsi publik, karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadariyah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Untuk waktu sendiri mengajukan cerai kapan, Mbak Pena? Sedang dibuat. Mbak Pena, maaf, sebelum pernikahan Mbak Pena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta begono gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi sebut draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gono gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu. Baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih, Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gono gini, nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk Di, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku.
Mena ini dari Abi ya, jangan lihat nilai, syukurin karena nanti ditambah sama Allah. Makanya tuh selalu bilang, di Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu, itu yang selalu harapin. Abi yang dulu, Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab di Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang, Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Ferel, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta Gonogini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya? Sekarang dia lah yang menjawab, nggak mau dia jawab itu. Bang, dari kan Vena kan dari pihak sebelah, katanya masalah anak saya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Ini bisa dijelaskan. Silakan jawab, gua nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada, karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya, dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya acu, Mbak Vena, terkait ibunya Mas Ferry kemarin datang, katanya tidak dibuka pintu, nah itu seperti apa? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai, di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media, sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya
dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah, jawab aja lah. Ya. Bang Otman, ada gak sih Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dah bahkan anaknya sama putrinya ada di situ ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan hanya di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya ikutin gue yuk. Ini kan datang ke rumah mungkin karena. Kenapa bawa kamu? Datang, Bang. Oke, kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir gitu. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi bener nggak, maksudnya Mbak Vena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik. Orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng, Hotman. Mbak Vena dari tadi kan kita kan cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu, bekas mertua. Apa? Udah, lu pertanyaan lu cengeng begitu. Mbak Vena dari tadi kan kita bicara soal sisi negatif dari Mbak Mas Ferry gitu di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada gak sih sisi positifnya di dalam rumah tangga? Kayak kan keluarga sana kan suka ngapel. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Karena kan kata keluarga sana suka ngapel, suka nyapu gitu kan. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan donjuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya kan kalian dari pihak sana kan. Nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain. Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kalau dari selamat sore semua wartawan yang udah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan. Kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya. Apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Ven, ya. Kuat, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Hanya itu. Mama, tadi karena sempat ditelepon Ferry ya, dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Mak Ferry menghubungi Mama waktu telepon? Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi, ya. Okay. Ya mau YouTube dia biar penuh, nanya terus. Dia langsung
perwakilan keluarga besar. Iya. Siapa lagi perwakilan keluarga besar siapa? Yuk silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan wartawan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Osman Paris yang sedikit banyak bantuannya kepada keponakan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali ya. Saya support Vena sebagai tantenya ya. Vena harus kuat, saya percaya Allah itu ada bersama kita semua. Itu kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah nggak mungkin kita semua mulus dalam perjalanan hidup ini. Semua kehidupan pasti ada perbedaan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses pun tetap berjalan. Jadi nanti pengadilanlah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun, kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Dari tadi, orang udah mau cerai masih nanya begituan loh. ini artinya Nggak ada emosi lagi, mungkin nggak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya seberapa emosional, sangat emosional makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih derapnya sama dia. Ya. Kapan Bang? Minggu ini Oke, Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena agar tetap YouTube lu terisi kan? Iya, dalam waktu dekat. Iya, lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Makasih. Abang, bakal ada bukti tambahan baru. Mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa? Kita mencari Mas Ferry sendiri. Mau jawab? Katanya terakhir. Ya. Ini terakhir ya teman-teman karena waktunya banget juga dan saya juga jujur saya masih asesmen psikologi sampai saat ini dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi seperti itu. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi nomor ini. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Feral dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih preskon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga, tidak ada.
melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti, pekerjaan apapun, saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya, doakan saya supaya saya bisa terus selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya pengen Mania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Feral sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya dia nanti menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi perkembangan terakhir penyidikan sudah hampir selesai di Polda Jawa Timur dan diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan, di dalam hal ini kejaksaan Jawa Timur, dan sesuai dengan TKP-nya adalah di Kediri, kemungkinan besar persidangannya akan di Pengadilan Negeri Kediri. Ya, itu kesimpulan terakhir. Saya kira sudah selesai kan? Cukup, dan terima kasih semua atas kehadiran rekan-rekan. Ya udah itu aja. Mbak Vena, kalau pihak sana mengklarifikasi, kita mengklarifikasi ke siapa? Kita sudah tidak mau lagi klarifikasi. Tunggu aja di persidangan. Udah. Nggak butuh lagi klarifikasi. Tepatnya kapan mau persidangan itu? Ya, saya udah jawab tadi. Kamu nanya dulu. Tunggu dilimpahkan oleh. Akan ada tambahan bukti baru atau gimana? Hampir semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat, sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Yang dituntut berapa tahun? Gimana gua tahu, yang nuntut kan bukan gua, jaksa. Ya, terima kasih ya. Foto ya, berdiri. Ya, berdiri. Kak Vena. Kanan Kak Vena. Abang kanan bang. Kanan bang. Mbak Vena. Mbak Vena paling kiri Mbak. Makasih. Udah ya. Nah, Kak Vena. Iya, Pak. Vena Melinda, saya masih mencintai Ferry Irawan. Vena Melinda berurai air mata menguak kasus KDRT yang menimpanya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya membuat Vena Melinda ngotot cerai. Ia tak ingin hidup bersama Ferry Irawan lagi meski sempat ucap cinta. Melihat sikap istrinya, Ferry Irawan pun pasrah jika memang harus diceraikan. Vena Melinda mengklaim mengalami KDRT berkali-kali oleh suaminya Ferry Irawan. Ia sempat memaklumi dan menyimpan peristiwa ini karena masih cinta. Saat itu Ferry melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan kali pertama tersebut tidak membuat Vena langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab diakui Vena dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya saat itu. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali. Tidak hanya itu,
Vena juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya itu ke keluarga. Ferry Irawan pun kerap meminta maaf atas perlakukannya, namun sayang sang suami masih terus melakukan kesalahan yang sama. Langsung bawa pohon. Tadi lo situ. Di. Aku suka nanya ungu. Jangan banyak komen. Selek gelas. Aduh banyak. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Halo, Bang. Lihat Mbak Vena. Mbak Vena. Monggo. Mak. Mak, nitip ya. Mau Pak? Ya. Aduh. Saya bilang Bang, Ya. munduran dong. Teza, udah di. Iya, ayo munduran nih. Kan? Aman. Ya, lewat mana Teza? Tenang, sabar, belum mulai, sabar. Ya, kakaknya foto dulu boleh, kakaknya foto dulu. Itu biar mamanya lihat. Guys. Si Reza mana? Reza apa yang mana sih? Ini datang ya. Nah. Hai, gimana, Re? Udah, mana terus lagi? Foto dulu. Oke. Coba foto dulu. Foto dulu, Bang. Mantap, Bang. Oke, Bang. Kurang, udah ini. Vena. Abang. Itu Rama pocok situ, Rama pocok. Apa nih? Oke, Bang, mainkan, Bang. Oke, mari. Oh, Reza. Sini, Ini Mama dulu aja. Satu porsi lagi. Mas, satu porsi. Cek. Ya. Yuk dulu. Nyata, gua jauh lebih ganteng dari kalian semua. Jangan kaki-kaki. Hah? Bentar. Naon sih? Yang berikut cantik nggak? Cantik, Bang. Hah? Cantik, Bang. Siapa namanya? Simon. Oke, silakan mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada Tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih Tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang, yang Nyai doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy. Dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih atas waktu. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan yang sesuai dengan perbuatannya KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya.
Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Pennynya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada 3 nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku, salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah, kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama
Setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan. Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya, di situ benar-benar saya tersandar. Tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami kilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu, ya Allah. Saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kak Kanit, Ibu Neni, dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up. Dengan segala konsekuensinya, saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, nggak perlu malu nak, Mama mengungkapkan ini, karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry, karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda,
Jawa Timur. Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi sering meeting saya sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi aku. Saya tanya sama Pak Yanwar, dengar Pak Yanwar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono dengar, ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Wakman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami. Karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan.
Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang kilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya mama, terus ke Mena, papa, Reza, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini, dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua, ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul-pukul dirinya ke tembok. Ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus, kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda, ya. Itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya.
dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya Berapa kali mengalami KDRT? Apa? Apakah pada saat itu doang atau sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Dilepas dulu mereknya. Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa? Darahnya itu ngotor banget, baru. Itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya Bu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara. Karena suara saya udah habis dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP. Saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso. Di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, aku gak kuat, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya,
Bu, kalau ini kok nggak ada birunya. Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan. Dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebah? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dari tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Di rumah semua. Di rumah, ya. Udah terjawab, jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Iya, Bang, kalau melihat perlakuan Saji Ferry Irawan, itu ada pengaruh obat-obatan atau? Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Bang Hotman, kan dari tadi kan kita kan sisi negatifnya terus. Kalau sisi positif. Maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil atau berat? Aku jongkok ya. Jadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu ya. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, asalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib. Itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat, saya tetap akan mengajukan cerai. Untuk waktunya sendiri mengajukan cerai kapan, Mbak Vena? Sedang dibuat. Mbak Vena,
sebelum pernikahan Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta begono gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi sempat draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gono gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR, pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu tentu. Jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir di tanggal 8. Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga nyalek juga bareng saya, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu entertainment. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya pengen suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum, tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gono gini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga. Artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk Di, kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku. Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Di, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang selalu harapin. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku baru juga berhijab, Di. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu aku bilang, Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah ngasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atala, nggak usah malu Atala, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, Adek, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Ferel, Atala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab moral saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gono gini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena. Oke?
Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya seperti agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau dia jawab itu. Bang, dari kan Vena kan dari pihak sekolah, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masuk ke Mbak Vena. Nah, ini bisa dijelaskan Mbak Vena. Silakan jawab, gua nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement ada kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalahin itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh disayang, saya butuh imam. Kebetulan Sania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi inti jawabannya, dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya IQ, Mbak Vena, terkait ibunya Mas Ferry kemarin datang, katanya tidak dibuka pintu, nah itu seperti apa? Oke. Saya pernah menangani perkara cerai, di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media, sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah, sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru sudah berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar, dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Ada gak sih Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ, ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, ya tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Bang, Ya ikutin gue yuk. Bang, ini kan datang ke rumah mungkin karena Kenapa bawa kamu? aku datang Bang. Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Tapi ketika ingin berkomunikasi sama Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir gitu. Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah.
Tapi bener nggak maksudnya Mbak Vena ngeblokir dan menutup komunikasi? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak balik orang udah mau cerai ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah hubungi dengan pengacara gua yang ganteng hotman banget. Mbak Vena dari tadi kan Orang kita udah mau kan cerai kok ngapain lagi komunikasi? Kan bekas mantu, bekas mertua. Apa? Udah lu pertanyaan lu cengeng begitu. Mbak Vena dari tadi kan kita bicara soal sisi negatif dari Mas Ferry gitu di dalam rumah tangganya. Sisi positifnya ada gak sih sisi positifnya di dalam rumah tangga? Kayak kan kalau keluarga sana kan suka ngapel. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Karena kan kata keluarga sana suka ngapel, suka nyapu gitu kan. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan Don Juan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya kan kalian dari kalau pihak sifat sana positifnya, kan nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Udah jangan tanya. Ya yang lain. Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Tadi udah, ibu mamanya silakan. Kalau dari selamat sore semua wartawan yang udah selalu menunggu ya di depan rumah Vena. Nah, kalau dari saya sebagai mamanya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan. Kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya. Apa rencana Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, Ven, ya. Kuat, kamu bersyukur, Mama doain selalu. Hanya itu. Mama, tadi karena sempat ditelepon Ferry ya, dibohongi waktu pada saat kejadian, gimana Mak Ferry? Menghubungi Mama waktu telepon? Enggak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu perjelas lagi, ya. Okay. Ya mau YouTube dia biar penuh, nanya terus. Ya. Siapa lagi perwakilan keluarga besar siapa? Maya. Yuk silakan. Maya tantenya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan wartawan atas waktunya yang sudah diluangkan untuk berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Hotman Paris yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali ya. Saya support Vena sebagai tantenya ya. Vena harus kuat, saya percaya. Allah itu ada bersama kita semua. Itu kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua mulus dalam perjalanan hidup ini. Semua kehidupan pasti ada perbedaan.
Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun, kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry Irawan? Dari tadi, orang udah mau cerai masih nanya begituan loh. ini artinya Nggak ada emosi lagi, mungkin nggak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya seberapa emosional, sangat emosional makanya mau cerai. Ya, Mbak, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih derapnya sama dia. Ya. Kapan Mbak minggu-minggu ini? Oke, Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Iya, dalam waktu dekat. Iya, lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Makasih. Abang, bakal ada bukti tambahan baru. Mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa? Kita mencari Mas Ferry sendiri. Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman karena waktunya banget juga dan saya juga jujur saya masih assessment psikologi sampai saat ini dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi sebetulnya. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah saya luar biasa. Tapi alhamdulillah Fania lah tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, Mama aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi nomor ini. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya yang terakhir. Saya nggak akan lagi kasih preskon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang, saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter Diki ya, Uni Citra untuk terus assessment saya sampai selesai, mungkin di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah. Artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa terus selalu semangat dan selalu positif thinking karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini dan saya ingin Fania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vero sama Atala sampai nanti mentas di kehidupannya berikutnya dia nanti menikah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi perkembangan terakhir penyidikan sudah hampir selesai di Polda Jawa Timur dan diharapkan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan dalam hal ini kejaksaan Jawa Timur, dan sesuai dengan TKP-nya adalah di Kediri, kemungkinan besar persidangannya akan di Pengadilan Negeri Kediri. Ya, itu kesimpulan terakhir. Saya kira sudah selesai kan? Cukup, dan terima kasih semua atas kehadiran rekan-rekan. Ya udah itu aja. Mbak Vena, kalau pihak sana mengklarifikasi, kita mengklarifikasi ke siapa? Kira-kira. Kita sudah tidak mau lagi klarifikasi. Tunggu aja di persidangan. Udah. Nggak butuh lagi klarifikasi. Tepatnya kapan mau persidangan itu? Ya, saya udah jawab tadi. Kamu nanya dulu. Tunggu dilimpahkan oleh. Akan ada tambahan bukti baru atau gimana? Hampir semua sudah masuk dan sudah memenuhi syarat sehingga memenuhi syarat untuk ditahan. Yang dituntut berapa tahun? Yang mana gua tahu, yang nuntut kan bukan gua, jaksa. Ya, terima kasih ya. Foto ya, berdiri. Ya, berdiri. Vena. Kanan ke Vena. Abang kanan bang. Bang. Kanan bang. Mbak Vena. Mbak Vena paling kiri Mbak. Makasih. Udah ya? Ya. Banget ke Vena. Vena Melinda, saya masih mencintai Ferry Irawan. Vena Melinda berurai air mata menguak kasus KDRT yang menimpanya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diterimanya membuat Vena Melinda ngotot cerai. Ia tak ingin hidup bersama Ferry Irawan lagi meski sempat ucap cinta. Melihat sikap istrinya, Ferry Irawan pun pasrah jika memang harus diceraikan. Vena Melinda mengklaim mengalami KDRT berkali-kali oleh suaminya Ferry Irawan. Ia sempat memaklumi dan menyimpan peristiwa ini karena masih cinta. Saat itu Ferry melakukan aksi kekerasan dengan menekan leher Vena Melinda dengan tangannya. Namun kekerasan kali pertama tersebut tidak membuat Vena langsung melaporkan suaminya ke polisi. Sebab diakui Vena dirinya masih menyayangi sosok laki-laki yang menjadi imamnya saat itu. Vena memikirkan jika tindakan tersebut baru dilakukan Ferry Irawan sekali. Tidak hanya itu, Vena juga memilih diam dan tidak menceritakan kejadian KDRT pertama kalinya itu ke keluarga. Ferry Irawan pun kerap meminta maaf atas perlakukannya, namun sayang sang suami masih terus melakukan kesalahan yang sama. Tadi lo situ. Jangan banyak komen. Selek gelas. Aduh banyak. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Halo Bang. Mbak Vena. Mak, nitip ya. Mau Pak? Ya. Aduh.
Saya bilang banget. Ya. Munduran dong. Teza, Udah di. Iya, ayo munduran nih. Iya. Aman. ya, lewat mana Teza? Tenang, sabar, belum mulai, sabar. Ya, kakaknya foto dulu boleh, kakaknya foto dulu. Itu biar mamanya lihat. Guys. Reza Apa yang mana sih? Ini udah tahu ya. Nah. Baik, gimana deh? Udah, mana terus lagi? Foto dulu. Oke. Yo, foto dulu. Foto dulu, Bang. Mantap, Bang. Oke, Bang. Gimana, Bang? Ini, Bang. Kurang, udah ini. Ini Reza. Pena. Abang. Itu Rama pojok situ, Rama pojok. Apa nih? Oke, Bang. Mainkan, Bang. Oke, mari. Reza. Sini, Ini mama dulu aja. Satu kursi lagi ya. Mas, satu kursi. Cek. Mana podcast kan? Cek. Ya. Kita dulu. Nyata, gua jauh lebih ganteng dari kalian semua. Dulu. Jangan kaki-kaki. Hah? Bentar. Awan sih. Ya, beri gua cantik nggak? Cantik, Bang. Hah? Cantik, Bang. Siapa namanya? Simon. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyai Fitria selaku sahabat dan juga moderator ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada Tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih Tante supportnya, kehadirannya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang.
Yang Nyai doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy, dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau lebih silaturahmi. Mohon ke depan. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Sekarang saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih atas waktu. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya beserta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan yang sesuai dengan perbuatannya KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkannya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya Pak, Penny-nya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang mimis. Nah kita dulu. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri. Yang kedua sekarang apalagi pengacara juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Gak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu, dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada, setua ini dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku gak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngelihat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku nggak tahu jam berapa. Di janitor itu Mbak siapa? Aku mau sampai lupa namanya, Mbak. Terima kasih. Dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia yang manggil Satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku. Salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolda Jawa Timur. Dan juga semua jajaran yang aku gak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Rena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf, aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah. Kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama Satpam Hotel Grand Surya Kediri, pertama kali security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar nggak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan. Saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri, menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar. Tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami khilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janitor, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya nggak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak.
Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum. Tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kak Kanit, Ibu Neni, dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di kota Kediri. Saya bikin visum, habis itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda, juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian per kejadian. Dia selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara dua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lebam biru, artinya saya tidak pernah menjedukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak, Mama mengungkapkan ini. Karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur, Pak Suwancono sebagai kanit memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kanit Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kanit. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan. Boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Mena, Abi orang kecil, Abi orang miskin. Maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa ngerekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi aku. Saya tanya sama Pak Yanuar, dengar Pak Yanuar? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini
kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akuin itu. Dia diem, iya saya akui. Pak Suwancono dengan ngaku. Yang ketiga, Abi akui kalau Abi tanggal 8 Januari pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya, Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 segitu sakit, bukan benturan dikit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri, pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami. Karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat? Karena Allah mau saya mengungkapkan ini. Karena Allah mau. Saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman. Berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di playing victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mama Mena, Papa, Reza, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan. Ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka. Lebih dari ada apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain
kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semuanya. Kalian profesional, sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan, mana ada mimisan segitu banyak darah. Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi, Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari Saudara Ferry jangan ditangguhkan. Ya, itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik, dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan apa? Apakah pada saat itu doang, apa sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Dilepas dulu mereknya Aqua. Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa Gini, dulu. Mbak Pena. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngotor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya Bu. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto
Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah, dan benar. Akhirnya singkat cerita, karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya dipiting, seperti yang saya tadi sebutkan, dipiting itu adalah, mungkin Bang Hotman udah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali, karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya, dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang nggak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi nggak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, nggak apa-apa kita bikin malu aja, kan kamu lagi nggak pakai baju, saya juga nggak pakai baju, udah kita bikin viral aja, kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah, mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untung saya udah mandi. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara, karena suara saya udah habis. Dari jam 6 sampai jam 9 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP, saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry, dan nggak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu, sekali saya cerita, saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang, dan dia selalu sujud-sujud, minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin, dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting, aku udah bilang, aku gak kuat, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana? Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin, karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum, Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan bener hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya, karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi, Ferry? Kalau selama ini dia bilang, mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, 1 mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi? Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi, karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos.
Yang pertama di Medan, ya terus ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan. Oke. Di rumah semua. Di rumah, ya udah terjawab. Jangan tanya lagi pulang-pulang nanti. Ya. Khusus itu dulu. Jadi udah dijawab kan, itu dulu satu, ya. Iya, Bang, kalau melihat perlakuan Sadis Ferry Irawan itu ada pengaruh obat-obatan atau Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya ditahan, udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Bang Hotman, kan dari tadi kan kita ada sisi negatifnya terus. Kalau sisi positif. Maksudnya Mbak Vena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lo atau berat? Aku jongkok ya. Tadi dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Bang. Oh, bukan itu aja. Itu salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya seperti aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kedua, masalah suzon. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bisa ketemu dengan orang ganteng kayak gua. Tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia yang koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja. Dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk mengcover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah qadariyah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat, saya tetap akan mengajukan cerai. Untuk waktu yang sendiri mengajukan cerai kapan, Mbak Vena? Sedang dibuat. Mbak Vena, maaf, sebelum pernikahan Mbak Vena kan sama Mas Ferry sempat mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan harta begono gini yang diterima, dan itu sendiri akan tadi draftnya itu sendiri seperti itu masuk nggak Mbak? Apakah hasil dari yang udah tahu pertanyaan kamu. Dikembalikan atau gimana? Jadi gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gono gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian.